Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Lagi-lagi, niat itu muncul. Setelah beberapa tahun yang lalu, merasakan penasaran yang berkelanjutan. Hingga, rasa penasaran itu terjawab, ketika keinginan ini masih terpendam, dan belum pernah tersampaikan. Maka, naluri pun masih bergejolak untuk melakukan suatu pembuktian. Dengan melihat, kunjungi, pelajari, dan lestarikan. Dengan harapan supaya pembuktian dari apa yang diinginkan, dan disampaikan itu tidak meragukan. Siang itu, kita pun berangkat mengunjungi Sendang Senjoyo lebih tepatnya. Yang konon katanya, sendang tersebut merupakan petilasan dari Joko Tingkir atau Hadiwijaya Sultan Kerajaan Pajang kala itu. Hal yang ingin saya ketahui sebenarnya sangat mudah. Cuma, secara kebetulan, ketika mengadakan kunjungan ke sana, kita tidak mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa ini. Loh, kenapa saya menganggapnya sangat istimewa? Karena, jarang sekali, teman-teman dari komunitas sejarah, punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam lokasi di mana Arca Ganesha itu berada. Benar sekali, Arca Ganesha tersebut memang benar, berada di dalam bangunan PDAM. Tapi, bukan cuma Arca Ganesha saja loh. Melainkan, ada beberapa komponen terpenting dari bangunan candi seperti, Kemuncak atau Ratna, Jaladwara dan Makara. Nanti, panel-panel tersebut akan dijelaskan daripada kegunaan dan fungsinya masing-masing. Ganesane ngosek ah. Kasih no. Ki makarane sakmene gedene lho. Karo Jaladwara asem nih. Nah, ini namanya komponen Jaladwara yang biasanya untuk talang air atau tempat keluarnya air dari penampungannya. Arca Ganesha yang berada di dalam lahan PDAM memiliki ukuran tingginya 112 cm dari permukaan tanah. Jika diukur secara menyeluruh, mungkin lebih dari nominal angka di atas. Hanya saja, dari pinggang arca sampai posisi kaki dalam sikap bersila, terkubur dengan material cor sebagai bahan pelindungnya. Kemungkinan, dengan cara seperti itu, wujud perlindungan Arca Ganesha tersebut dilakukan. Arca Ganesha memiliki 4 lengan, 2 diantaranya memegang senjata yang berbeda, dengan menghadap ke atas. Tangan yang satu, tepatnya di sebelah kiri, yang mengarah ke atas memegang tasbih. Sedangkan tangan yang kedua, memegang sabut lalat atau camara. Selanjutnya, 2 diantaranya, dengan sikap yang berbeda pula. Tangan yang satu memegang belalai, dan tangan yang satunya ikut terkubur bersamaan dengan kedua sikap kakinya. Arca Ganesha, menghadap ke arah utara, bagian punggung arca tidak ditemukan panel stela atau sandaran arca. Tanpa mahkota atau tanpa pahatan rambut bergelung di atas kepalanya. Kemungkinan, arca tersebut berdiri sendiri dan tidak menempel pada salah satu dinding sebuah bangunan. Entah itu bangunan patirtaan atau bangunan candi.
Mitologi Hindu kuno. Dalam cerita wayang, ia disebut Batara Gana, karena berperan sebagai pemimpin para Gana. Gana adalah pasukan pengawal Siwa. Dalam tradisi pewayangan, Batara Gana adalah pahlawan yang mengalahkan para asura yang hendak menduduki kahyangan para dewa. Dalam beberapa kitab dari India, Ganesha disebutkan mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut. Berkepala gajah, bertangan 4 dengan salah satu tangannya memegang ekadanta atau gadingnya sendiri yang patah. Tangan kiri memegang parasu atau kapak perang, dan kedua tangan lainnya memegang patma atau bunga teratai merah. Dan modaka atau disebut dengan sweetmeats. Mempunyai trinetra atau 3 mata, upavitanya berupa ular, kepalanya merah seperti sindura, tubuhnya merah seperti kunkuma dan duduk di atas seekor tikus, terkadang digambarkan juga duduk di atas singa. Pengarcaan Ganesha bervariasi, ada yang digambarkan dalam posisi berdiri atau stanaka, dan posisi duduk atau utkutikasana di atas asana. Serta jarang sekali Ganesha digambarkan di atas wahananya yang berupa tikus. Ganesha biasa menempati relung atau bilik belakang candi Hindu maupun diarcakan tersendiri. Atribut yang dibawa di tangan kanan belakang berupa aksamala atau tasbih, tangan kiri belakang membawa parasu atau kapak perang. Tangan kanan depan membawa danta atau gading yang patah, dan tangan kiri depan membawa modaka atau sweetmeats. Pakaian dan perhiasan yang dikenakan berupa jata mukuta atau mahkota dari pilihan rambut, dengan hiasan arda candra kapala, serta praba mandala di belakang kepala. Kadang, memakai kundala atau anting-anting, hara atau kalung, keyura atau kelat bahu, gelang tangan, gelang kaki, upavita berupa ular, ikat pinggang, uncal, dan kain. Lapik arca berupa patma, namun kadang-kadang juga dijumpai Ganesha yang duduk atau berdiri di asana berupa kapala atau tengkorak manusia, yang dikenal dengan sebutan kapalasana. Jika digambarkan duduk di atas patmasana, Ganesha digambarkan dalam sikap duduk utkutikasana, yang menjadi salah satu laksana kuatnya. Sumber tulisan dan foto, buku, Dewa-Dewi Masa Klasik, terbitan BPCB Jateng. Selain arca Ganesha, di dalam komplek PDAM masih bisa ditemukan panel sebagai penghias suatu bangunan. Dugaan sementara, penghias tersebut salah satu panel yang terdapat pada bagian punggung pagar yang mengelilingi sebuah bangunan. Entah bangunan petirtaan atau mungkin juga bangunan candi. Panel tersebut berada tepat di depan arca Ganesha. Keberadaan panel penghias itu hanya satu saja. Jika panel bangunan itu komplit, maka jumlah tersebut lebih dari 8 panel. Kemungkinan bisa lebih lagi. Selain panel kemuncak, ada lagi yang bisa membuat pemikiran semakin membayangkan kemegahan bangunan Sendang Senjoyo di masa keemasannya. Karena, di sini kita akan diperlihatkan panel Jaladwara dengan Makara. Kedua panel tersebut fungsinya untuk apa, dan berada pada bangunan apa? Kita bahas panel Jaladwara dulu. Jaladwara sebutannya, merupakan bagian panel sebuah bangunan yang difungsikan untuk jalannya aliran air. Biasanya, panel tersebut berada pada bangunan petirtaan kuno atau sendang yang sumbernya ditampung lalu dialirkan lewat panel tersebut, dan mengalir seperti pancuran. Apakah panel Jaladwara ini hanya ada pada bangunan petirtaan saja? Tentu tidak, panel Jaladwara, tentunya tidak hanya terdapat pada bangunan petirtaan saja. Melainkan, panel Jaladwara juga bisa kita temukan pada bangunan candi yang memiliki selasar. Contohnya, bangunan Candi Prambanan, bangunan Candi Roro Mendut atau bangunan Candi Mendut, bangunan Candi Borobudur, dan bangunan candi-candi lainnya. Fungsi daripada panel Jaladwara itu sendiri apa, jika panel-panel tersebut berada pada bangunan candi? Fungsi daripada panel Jaladwara yang terdapat pada bangunan candi itu sendiri adalah, sebenarnya sistemnya sama, yaitu, panel yang difungsikan sebagai jalan pembuangan air yang tergenang pada selasar atau atap bangunan candi saat musim penghujan. Supaya, material yang sudah tersusun menjadi atau berwujud sebuah bangunan tidak rusak karena terjadinya korosi atau pelapukan pada bahan bakunya.
Yang selanjutnya adalah makara, merupakan panel yang difungsikan sebagai penghias pipi tangga sebuah bangunan. Entah itu bangunan candi ataupun bangunan petirtaan kuno. Apakah ada komponen makara penghias pipi tangga terdapat pada bangunan petirtaan? Dan jawabannya adalah ada. Komponen tersebut bisa kita jumpai pada konsep bangunan petirtaan kuno Candi Umbul, Grabak, Magelang. Untuk komponen penghias yang berikutnya, mau bilang jaladwara tapi bukan, melainkan panel tersebut memiliki kesamaan dengan pahatan jaladwara. Mau bilang panel kemuncak, juga bukan. Karena, panel ini memiliki pahatan yang berbeda dengan bentuk kemuncak. Pahatan ini cenderung berbentuk seperti buah sukun, karena mirip sekali dengan buah tersebut. Jadi, konsep pahatannya, mirip sekali dengan mahkota yang dijadikan ageman, di atas kepala para raja-raja kala itu. Hampir menyerupai kala, akan tetapi bukan kala. Melainkan, pahatan ini disebut dengan kepala naga raja. Gambaran pahatan sangat bisa terbaca. Memiliki mata bulat yang melotot, hampir menyerupai singo barong. Memiliki hiasan di kepala berupa mahkota, dengan rambut yang terurai tidak beraturan. Memiliki gigi taring yang digambarkan keluar dari mulutnya. Di atas kepalanya, terdapat pahatan berbentuk buah, dugaan sementara, pahatan tersebut adalah buah sukun. Karena, baru pertama kali ini, saya melihat panel dengan pahatan demikian. Kenapa baru pertama kali melihatnya, lalu, memutuskan bahwa panel itu berada pada salah satu penghias pagar bangunan? Memang demikian konsepnya, karena, panel itu memiliki pahatan kuncian yang berada di bagian belakang. Dan, kuncian tersebut menunjukkan bahwa, panel itu memiliki connecting dengan panel lainnya. Panel itu juga, menunjukkan bahwa, keberadaannya terpasang ada bagian sudut bangunan. Biasanya terdapat pada sebuah bangunan pagar yang mengelilingi bangunan yang berada di dalamnya. Untuk panel berikutnya, terdapat di dalam sebuah bangunan yang berbahan kayu, tepatnya berada di atas sendang yang sudah dijadikan kolam berendam atau kolam renang. Ada panel bangunan kemuncak yang sangat komplit dengan mercunya. Panel-panel tersebut sudah bisa dipastikan terdapat pada bangunan pagar yang mengelilingi petirtaan kuno, yang difungsikan sebagai penghias pagar tersebut. Kenapa sangat yakin sekali dengan asumsi keputusan tersebut? Sangat yakin, karena, panel-panel tersebut memiliki kesamaan dengan panel-panel bangunan petirtaan yang berada di Desa Cabean Kunti, Cepogo, Boyolali, Sendang Kalitanggi Tengaran, Kabupaten Semarang. Panel bangunan petirtaan yang ditemukan di Desa Candirejo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Mungkin, masih banyak lagi panel-panel yang berada di Kompleks Sendang Senjoyo yang belum kita ketahui keberadaannya. Begitu kiranya, leluhur meninggalkan jejaknya untuk kita, untuk dipelajari tentang kearifannya. Karena, tidak banyak waktu, ketika kesempatan ini mulai menghampirimu. Akan sangat menyesal, ketika kita lupa dengan jati diri bangsa kita sendiri. Karena, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur dan moral. Yang pernah dipikirkan, diputuskan, tercatat, dalam butir-butir Pancasila. Yang disebutkan pula dalam kalimat, Bhinneka Tunggal Ika.